Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 71 tahun, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsi menjadi rumah sakit rujukan tertinggi TNI dan rumah sakit rujukan kepresidenan. Jadi kami memperoleh penunjukan dari Kementerian Kesehatan untuk menjadi rumah sakit rujukan nasional untuk kasus COVID-19. Sehingga kami di awal pandemi, di Januari 2020, tepatnya 24 Januari, begitu kami memperoleh keputusan tersebut, kami konsolidasi diri, kemudian menyelenggarakan Gladiposko, kalau di tentara ada namanya Gladiposko, di mana kami mencoba bersama teman-teman, kita buat surat perintah, siapa yang akan terlibat di dalam penanganan COVID-19 nantinya. Waktu itu tentu belum disebut COVID, karena masih penyakit pneumonia oleh karena novel coronavirus waktu itu ya. Nah, kemudian kita mencoba gladi, dan termasuk memperbaiki standar prosedur operasional serta alat-alat yang kita miliki. Demikian juga pada bulan Februari kami memperoleh mandat dari Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan tabletop exercise, di mana kami mengundang para stakeholder berkaitan dengan penanganan novel coronavirus yang seandainya itu mewabah, itu bisa kita kendalikan. Nah, itu kan sifatnya simulasi dan gladi. Namun dalam perkembangan waktu ternyata COVID-19 ini luar biasa. Menjadi pandemi, Pak ya? Menjadi pandemi. Seingat saya tanggal 8 Maret 2020, WHO mendeklar bahwa ini suatu kasus pandemi. Jadi pada awalnya kami hanya mempunyai 9 tempat tidur, 9. Dan itu kami memulai dari saat kami memperoleh penunjukan dari Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi influenza waktu itu ya, pandemi flu burung. Ya, kami memperoleh hibah dari Kementerian Kesehatan. Kita memperoleh 9 tempat tidur. Nah, berkaitan dengan perkembangan waktu, kami akhirnya sampai puncaknya itu 330 tempat tidur. Itu di bulan Desember 2020. Ya. Namun secara gradual, kemudian kita ingat begitu mulai turning down, sampai Idul Fitri, itu kami kondisinya paling rendah insidennya. Bor kami hanya 20% waktu itu. Tapi 2 minggu pasca Idul Fitri, secara gradual meningkat, dan di bulan Juli, awal Juli, itu semakin tinggi. Sehingga kami saat ini ada 478 tempat tidur yang kami dedikasikan untuk COVID-19. Ya, kami masukkan, karena ini memang menjadi concern dari pimpinan, dalam hal ini Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI, bagaimana TNI bisa berperan untuk menanggulangi, membantu pasien-pasien COVID-19 yang semakin bertambah. Sehingga digelarlah rumah sakit lapangan waktu itu di bulan Maret, 1 Maret 2021 sudah digelar satu rumah sakit lapangan dengan kapasitas untuk COVID 46 tempat tidur. Kemudian dalam perkembangan waktu di awal Juli terasa sekali perlunya penambahan tempat tidur untuk pasien COVID, sehingga Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI memutuskan perlunya dibuat gelar rumah sakit lapangan yang baru, dalam hal ini dari Yonkes 1 Kostrad ya.
Sehingga rumah sakit ini sebenarnya bisa 110 tempat tidur, tetapi karena untuk COVID saat ini direstriksi menjadi 80 tempat tidur. Karena tentu akan berbeda kalau untuk kasus COVID dan non-COVID ya. Sehingga harus tempat tidurnya jarang dan sebagainya, pengaturannya lebih distancing, sehingga cukup 80 tempat tidur yang dibuka. Dengan 478 tempat tidur tadi, saat ini kita ada 1.338 tenaga kesehatan yang ikut terlibat, baik itu tenaga dokter, perawat maupun tenaga kesehatan yang lain. 1.338 tadi itu termasuk relawan dari Kementerian Kesehatan itu 297. Kemudian BKO dari Pusdikes atas perintah Bapak Kasat itu dokter ada 30, kemudian tenaga perawat ada 30, kemudian tenaga analis kesehatan ada 9, kemudian tenaga untuk farmasi itu ada 12, serta BKO untuk tenaga distribusi oksigen itu dari Pusat Perbekalan Angkatan Darat itu ada 12 personil, termasuk runner untuk pengisian oksigen ke PT Anika Gas itu ada 8, berikut 2 kendaraan dari Puspek Ang. Kemudian tenaga untuk pemulasaran jenazah kami juga memperoleh dukungan dari Yonkes 1 Kostrad. Kami lihat dari data statistiknya ya, memang ini fluktuatif. Ringnya antara 30 sampai 60 pasien per hari yang lewat IGD, belum lagi yang lewat rawat jalan. Karena kan pintunya bisa rawat jalan, bisa instalasi gawat darurat. Kemudian yang kita bisa tampung ya sangat bergantung pada turnover dari bed yang dipakai. Kalau angka kesembuhan, yang pertama saya bicara angka kesembuhannya ya, angka kesembuhan kita itu hampir 90%-an lah. Kami punya data, boleh kami buka sebentar. Jadi saat ini kita sudah ada 36.227 pasien yang kita tangani, di mana rawat inap itu 5.249, kemudian rawat jalan tentu sisanya 29.823, dan angka kesembuhan tadi mencapai 90%-an. Untuk tenaga kesehatan, yang pertama memang kita bedakan. Di sini ada relawan dari Kementerian Kesehatan sama tenaga kesehatan yang organik dari RSPAD. Untuk relawan dari Kementerian Kesehatan, ini domainnya Kementerian Kesehatan. Mereka memperoleh dukungan dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan yang nakes, yang organik atau karyawan RSPAD, kami memperoleh supporting dari Bank Mandiri untuk asuransi sejumlah 1.200-an karyawan yang terdaftar untuk memperoleh asuransi kematian. Kemudian tentu dari Asabri, asuransi dari ABRI, dan untuk karyawan BLU ada kebijakan tersendiri berkaitan dengan proteksi mereka. Insya Allah demikian, diharapkan semakin menurun, dan bor kami saat ini 74,06%. Ya. Diharapkan begitu, karena ini awalnya kan tempat parkir ya, sehingga saat ini dipasang rumah sakit lapangan digelar, kemudian
Ya sementara parkir kami berkoordinasi dengan satuan di sebelah, sehingga saat ini fokus untuk pelayanan pasien dulu. Perlu kita sampaikan bahwa vaksin Nusantara atau yang secara di dalam Memorandum of Understanding disebutkan sebagai dendritic cell therapy, membranding dengan vaksin Nusantara. Saat ini dalam proses penelitian, dan seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah dalam hal ini Menko PMK, Bapak Profesor Muhadjir Effendi, telah menginisiasi untuk MOU yang ditandatangani oleh satu BPOM, yang kedua Bapak Menteri Kesehatan, dan ketiga Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sebagai owner atau Dewan Pengawas dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Nah, di dalam MOU tersebut disampaikan bahwa sel dendritik terapi atau sel dendritik vaksin ini dalam proses penelitian berbasis pelayanan. Artinya tetap kita bisa memberikan treatment dalam konteks pelayanan. Kalau kendala di lapangan sesungguhnya relatif tidak ada dalam tanda petik ya. Artinya kalau semua ini kita lakukan penelitian sesuai dengan good clinical practice-nya, saya kira bisa diselesaikan dengan baik. Memang kalau mengacu pada MOU tadi, BPOM mengatakan bahwa dendritic cell therapy ini kan berbasis pelayanan, sehingga untuk nanti menjadi suatu produk massal belum dibicarakan di situ. Nah, berkaitan dengan itu, menurut saya, pendapat saya pribadi dalam arti dalam konteks MOU tadi, kalau penelitian ini dilaksanakan dalam konteks MOU, kemudian kita memperoleh data, seberapa sih perolehan imunitas setelah di pemberian sel dendritik terapi atau sel dendritik vaksin tersebut, ini kemudian kita lakukan penelitian lanjutan untuk mengarah kepada sebuah penelitian yang bisa bermuara pada produksi massal. Harapannya demikian. Ini sangat bergantung pada semua sistem, termasuk dalam hal ini sistem ya, pertama adalah tim peneliti, yang kedua kemudian pihak sponsor, yang ketiga adalah nanti goodwill dari pemerintah. Kita perlu apresiasi bahwa ini sebuah goodwill ya, yang luar biasa, dan mencerminkan bahwa saat ini begitu terasa pentingnya vaksin produksi dalam negeri. Ini yang menarik dan semoga menjadi tantangan kita bersama untuk ayo kita lewat jalur manapun, mau vaksin merah putih boleh, mau vaksin Nusantara boleh, tentunya semuanya mempunyai basic penelitian yang good clinical practice. Jadi begini, sudahlah, percaya dari seluruh literatur ilmiah, kalau kita baca, memang ujungnya pada 3 pilar penting. Kalau kita sebut Trisula, yaitu adalah 5M. Yang kedua adalah 3T, yang ketiga adalah vaksinasi. Dengan Trisula ini kita bersama-sama bisa untuk mengatasi pandemi COVID-19. Percaya.